Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah Al-Quran, maka berarti dia mendapatkan satu kebajikan, satu hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu diberikan pahala 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Tapi alifnya saja itu satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya juga satu huruf. Ini di samping menunjukkan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan walaupun yang si pembaca atau yang mendengarkan itu tidak ngerti, tidak paham artinya, itu tetap mendapatkan pahala. Buktinya apa? Buktinya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alif lam mim. Oleh beliau dikatakan itu tidak satu huruf tetapi 3 huruf. Dan alif lam mim ini termasuk bagian daripada huruf-huruf fawatihus suwar, huruf-huruf sebagai pembuka surat. Dan seperti alif lam mim itu para ulama tidak ada yang mengetahui artinya secara persis. Nah, sehingga kalau kita lihat di tafsir-tafsir itu disebutkan misalnya alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang maha mengetahui apa yang dikehendakinya dengan lafaz tersebut, misalnya alif lam mim. Jadi yang persis tahu tidak ada, kecuali takwil. Nah, kalau takwil misalnya Ibnu Abbas begitu ya, karena memang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini pernah didoakan oleh Rasulullah agar pandai takwil Al-Quran. Jadi alif itu ditakwili sebagai Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Artinya apa? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwil juga ada yang seperti ini. Alif Allah, lam itu termasuk Asmaul Husna, Latif, mim Majid. Jadi Allahu Latifun Majid. Ada yang seperti itu. Ini takwil, jadi persis tahu artinya itu tidak berani. Itu takwil saja. Ya, moga-moga tidak salah. Tapi yang jelas itu karena yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan membaca Al-Quran, yaitu lafaz alif lam mim, dan itu dikatakan sudah 3 huruf. Sementara tidak ada orang, walaupun ulama, yang persis tahu
secara pasti arti daripada alif lam mim. Nah ini alhamdulillah, walaupun kita setengah tidak ngerti-ngerti titik ya, tapi kita sekarang ngaji Quran ini angen-angen sak maknane. Ya, sak maknane ini ya bukan sekedar diterjemahkannya saja, tetapi ya didalami, ditadabburi ya, diusahakan untuk penjelasan-penjelasannya. Nah, kemudian di antara keuntungan orang membaca Quran, nah ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatan min kitabillah falahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kitabullah, satu ayat, maka dia berhak mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, mendapatkan penerangan nanti ketika di hari kiamat. Nah, yang mendengar gimana? Yang mendengarkan, kata Rasulullah, wa manis tama'aha falahu ajroni. Dan bagi orang yang mendengarkannya, maka dia mendapatkan pahala double. Lah kan lebih enak ya. Kenapa kok malah double, wong ngrungokno tok? Nah begini, orang membaca itu jelas lebih gampang konsentrasi ya. Nah, apalagi yang dibaca Quran, orang senang gitu, merasa lego gitu, nggak bosan baca Quran. Tapi kalau yang mendengar dalam arti mendengarkan yang sebenarnya, itu angel itu. Banyak orang, saya dengarkan ya dengarkan kita. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maunya mendengar tapi teklak-teklu apa ngantuk. Atau malah main HP sendiri. Atau malah omong-omongan dengan kawannya. Kan ada itu orang-orang begini tuh, ada orang baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktu a'udzu itu ruaming omong-omongan sendiri, barang leren, melok leren. Tapi waktu bismillahirrahmanirrahim rame maneh. Jeda belum baca ayat berikutnya menang. Kan banyak yang seperti itu ya. Ya jadi memang Allah dan Rasulullah itu sangat tahu ya beratnya orang bisa konsentrasi untuk mendengarkan Al-Quran terutama. Makanya kalau yang membaca saja dapat satu nur, satu ayat, maka yang mendengarkan satu ayat itu mendengarkan betul ini ya, maka dia mendapatkan pahala double. Ini saya yakin ini pendengar suara giri atau ya teman-teman dari suara apa pecinta suara giri, saya yakin mendengarkan walaupun setengah turu-turu tete. Jadi kan begini, nanti itu kita nanti mati ya, semua mati. Saya, Pak Faizin, Mas Riza, semuanya sampean. Hanya belum saja apa itu ya, karcisnya sudah ada, tinggal disuwek kapan. Nah tadi di alam kubur yang iman dan kelakuannya bagus itu sudah nikmat, namanya nikmat kubur. Walaupun ditanya oleh mungkar nakir, tapi jawabnya akan lancar dan kemudian terus, itu lebih nikmat daripada hidupnya ketika di dunia. Yang kafir, atau yang banyak dosa, itu di alam kuburnya sudah sengsara itu. Namanya siksa kubur itu, azab kubur. Nah, ketika suatu saat ditakdirkan oleh Allah terjadi kiamat,
semua walaupun yang merasa sadar atau merasa hidup dapat nikmat atau apa di alam kubur itu nanti bersama-sama semuanya akan mati, akan semaput. Termasuk juga orang yang masih belum mati terus pas kiamat hancur itu ya mati ya. Nah, suatu ketika itu dibangunkan wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketemu? Coba dibaca terjemahnya atau dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dibaca artinya ini. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benar Rasul-Rasulnya. Nah itu kan, jadi kita ini juga nanti ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, itu perintah Allah dan itu janji Allah juga. Begitu sangkakala dibunyikan, semuanya kaget, semuanya bangun. Nah ini qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini orang-orang yang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang banyak dosa, ketika bangkit itu bingung lah. Enak-enak tidur, enak-enak semaput, kok sekarang bangun, ini ada apa ini? Ya ini kiamat. Itu dijawab langsung itu. Jadi pada saat itu orang-orang yang tidak mau dengan Al-Quran, tidak mau mendengarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, mereka ini nanti ketika di dunia itu sudah hidupnya tidak bahagia. Nah ketika bangkit di mahsyar, itu di mahsyar itu tempat berkumpul semuanya dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, itu ya menunggu pengadilan Allah. Itu orang yang tidak punya iman, termasuk orang yang tidak mau dengan peringatan Allah berupa Al-Quran, berupa agama ini, maka mereka ini buta. Ya coba ya di surat Toha itu kan ada itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketemu? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Terus qala atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Coba diartikan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Qala kadzalika. Dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah itu kan, siapa yang lari, yang melalaikan atau tidak mau akan peringatanku. Jadi peringatan Allah itu ya agama ini, Al-Quran ya, kalau kita Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ya mungkin di dunianya kelihatan kaya, kelihatan senang-senang, tapi tidak bahagia, pasti itu, kalau tidak mengikuti ajaran Allah. Kalau kita ajaran Al-Quran tidak maulah. Wa nahsyuruhu, kata Allah, yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan, akan bariskan mereka ini di hari kiamat ketika di oro-oro mahsyar ya, dalam keadaan buta, dalam keadaan buta. Terus berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan, kenapa kok berani muni ya Tuhan, apa percaya? Orang itu sekalipun di dunianya kafir, kalau sudah mati di alam kubur ketika bangkit itu beriman semuanya, tapi imannya sudah kadung. Jadi sudah kasih, tidak boleh, tidak bisa, tidak diterima. Ya otomatis kan percaya itu. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi orang itu mengatakan, yang buta itu, ya Tuhan, kenapa saya sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu saya dalam keadaan bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Kata Allah, jawab itu Allah, ya salamu. Dulu ketika ayat-ayat kami datang, Al-Quran, kalau di umat Muhammad ini Al-Quran, ya tentu saja kalau umatnya Nabi Musa ya Taurat ya, ajaran ya sama saja itu, hanya la ilaha illallah, semua sama, nabinya yang berbeda, tapi sama-sama muslim itu ya. Demikian ini karena kamu dulu ketika datang ayat-ayatku, ayat-ayat kami, kamu abaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun kamu diabaikan, dilupakan, biar kamu buta terus. Jadi orang masuk neraka itu ya buta rupanya, bisa buta itu, terutama ketika di mahsyar itu. Nah, memang keadaan ketika kita nanti dibangkitkan dari alam kubur kita, itu nanti mahsyar itu, tempat oro-oro mahsyar itu luas sekali, sudah sak dunya di sana semuanya. Ya
semuanya memikirkan diri sendiri. Punya istri, punya anak, ya tidak terpikirkan kecuali dirinya sendiri, karena memang orang akan diadili sendiri-sendiri. Nah, itu panasnya luar biasa, dan bagi mereka yang buta tentu saja gelap. Nah, tapi bagi orang yang membaca Al-Quran, itu kan man qara'a ayatan min kitabillah falahu nurun yaumal qiyamah, ya. Jadi pada saat di hari kiamat, orang yang membaca Al-Quran satu ayat saja itu sudah mempunyai penerangan, jadi tidak buta, sudah ya senang. Tapi ya senangnya mungkin ya lebih senang, tapi ya bingung tadi itu, karena masih tetap memperhatikan gimana nanti ini, nasib saya itu gimana nanti itu. Sementara orang yang mendengarkan wa manistama'aha falahu ajroni, dan barang siapa yang mendengarkannya, lah ini yang penting itu ya, mendengarkannya, maka dia mendapatkan double, pahalanya itu double. Jadi yang membaca seperti saya membaca, Pak Faizin membaca satu ayat saja itu sudah ada penerangan di hari yang paling susah dia. Tapi yang mendengar tok ini justru dapat lebih banyak, yaitu double tadi. Pak Faizin membaca, saya mendengar, ya. Kalau memang sudah diterima oleh Allah cara mendengar saya, ya dapat double itu. Saya membaca, Pak Faizin mendengar, dan mitra suara Giri semuanya mendengarkan, masya Allah, itu banyak sekali pahalanya, ya. Allahumma amin lah. Nah, sekarang ayat yang tadi kita baca lagi itu 100 berapa? 105. 105 nanti langsung baca terjemahnya, 106 langsung baca terjemahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kafiranmu itu. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
Ayat 105 ini sesama muslim, sesama kaum muslimin terutama ya, itu jangan sampai berbeda yang sekaligus bercerai-berai. Kalau berbeda tok, itu memang tidak bisa dihindari ya. Berbeda pendapat, berbeda rupa, berbeda pekerjaan, kan memang begitu. Kita ada karena ada perbedaan antara ayah yang laki-laki dan ibu yang perempuan, ya kan? Tapi yang tidak boleh adalah berbeda dan bercerai-berai. Bercerai-berai itu ya bisa permusuhan. Bercerai-berai itu bisa saling memfitnah, saling menjatuhkan. Bercerai-berai itu saling membunuh, saling menyakiti. Nah itu. Jadi kalau ikhtilaf ya, berbeda itu memang sudah menjadi kenyataan ya, tidak mungkin. Memang seluruh manusia di dunia yang semuanya ciptaan Allah yang Maha Esa itu tak ada yang sama itu. Walaupun saudara kembar identik, pasti ada bedanya itu. Ya, mungkin matanya yang beda, mungkin hanya apanya, atau mungkin ya beda-beda lah. Memang sudah menjadi kenyataan. Yang tidak boleh itu adalah berbeda dan dijadikan bekal untuk terjadi percerai-beraian. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahkan yang sangat-sangat dianjurkan adalah walaupun berbeda, sesama mukmin harus saling mencinta. Nah, itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis sahih itu. Salah satu di antara kalian tidak beriman, atau salah satu di antara kalian imannya belum sempurna atau tidak sempurna, sehingga mencintai saudaranya bagaikan mencintai dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi yang diwajibkan itu diusahakan untuk saling mencinta. Tidak kenal ya memang yang penting tidak tukaran gitu aja. Saling menghormat paling tidak itu. Yang tidak boleh adalah bercerai-berai. Nah, ini memang berat itu. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka ini yang orang-orang dulu yang bercerai-berai itu mendapatkan azab yang berat ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam pekat, hitam muram ya. Di samping itu mungkin buta ada ireng pisan kan begitu ya. Wah, salah. Kalau orang itu kalau di dunianya buta, di akhirat juga buta. Maksudnya bukan buta yang fisik itu, bukan. Buta akan ajaran agama. Buta akan ketaatan kepada Allah. Buta tentang ajarannya Rasulullah. Itu nanti di akhirat buta dalam arti rohaniyah dan fisik ya. Itu seperti ini orang yang bercerai-berai sekaligus juga berbeda. Bahkan dikatakan fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum
akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Ini kalau beriman itu ya bersaudara, tidak bercerai-berai, tidak tukaran, tidak berperang sama-sama. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, jadi seperti kafir itu ya. Jadi orang kafir itu tidak mesti non muslim ya. Orang Islam tidak pandai bersyukur. Orang Islam tapi tidak mau sholat. Nah, itu kafir dalam arti tidak bersyukur itu. Jadi ada kafir yang kafir betul, ada yang kafir sebenarnya dia punya iman tapi kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur pasti tak tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur artinya tidak bersyukur gitu ya, sungguh siksaku berat. Termasuk juga merasa sebagai orang yang beriman, yang Islam, tapi ya saling membunuh, saling mencaci, saling memfitnah, saling mencakiti antar sesama yang merasa beriman. Nah, ini termasuk kufur nikmat itu ya, sehingga nanti ada azab. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Memang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dengan beberapa sahabat, di antaranya sahabat Sa'ad, itu masuk ke masjid yang dulu disebut sebagai Masjid Banu atau Bani Muawiyah. Masjidnya namanya Bani Muawiyah. Jadi kalau dari Masjid Nabawi sekarang itu agak ke timur, agak ke utara, kira-kira 500 meter lebih. Kalau dari Baqi ya mungkin ya hampir 1 kilo. Itu jaraknya. Jadi dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa orang sahabat masuk ke Masjid Banu Muawiyah atau Bani Muawiyah. Beliau sholat sunat ya dengan para sahabat. Rupanya walaupun sholat sunat itu para sahabat itu kalau ada Kanjeng Nabi ya ikut jadi jamaah gitu ya, ikut. Nah, setelah itu rupanya Rasulullah berdoa lama sekali. Jadi doanya ini rupanya para sahabat tidak dengar, lama sekali berdoa. Ya tentu saja para sahabat juga ndonga dewe-dewe gitu ya. Nah, sehabis lama berdoa menghadap arah kiblat, terus menghadapkan wajah beliau itu ke para sahabat yang mengiringi beliau. Kata beliau, saya habis berdoa 3 perkara. Yang 2 permohonan saya kepada Allah diterima, yang 1 tidak diterima. Doa yang diterima adalah saya mohon akan umat Muhammad, umatku itu tidak mati habis terkena bencana kelaparan dan paceklik kepanasan, tidak ada hujan. Itu diterima oleh Allah, diterima. Yang kedua, mohon kepada Allah agar umat ini tidak terkena banjir bandang seperti zamannya Nabi Nuh.
tidak habis. Ini oleh Allah diterima. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa kita ini umat Muhammad ya untung tidak akan mati kelaparan karena apa? Tidak ada air, tidak akan kebanjiran sampai mati semuanya. Ya paling ya seperti tsunami saja. Tapi kalau semuanya seperti zaman Nabi Nuh, enggak. Itu diterima. Yang tidak diterima adalah Rasulullah itu berdoa agar umat Muhammad itu tidak berpecah belah, tidak ada fitnah. Nah, ini tidak diterima. Jadi bagaimanapun umat ini ada saja fitnah antara satu dengan yang lain, apa perang antara satu dengan yang lain itu ada saja. Walaupun umumnya perangnya umat Islam dengan sesama Muslim itu biasanya ya karena ingin jadi kepala gitu ya. Karena kedudukan atau karena ingin menguasai ya, merebut kekuasaan dan sebagainya, seperti itu. Yang banyak seperti itu. Tapi yang jelas Rasulullah itu mohon supaya tidak ada itu saling memfitnah, saling membunuh. Tidak diterima oleh Allah. Maka setelah Rasulullah itu berdoa seperti itu dan diijabahi, walaupun yang dua yang satu tidak, itu masjidnya yang dulu disebut sebagai Masjid Bani Muawiyah diganti dengan Masjid Ijabah. Ya, ijabah itu dikabulkan itu lah. Kalau sama ingin tahu di sana, ini tidak termasuk bagian yang diziarahi, nah. Tapi ya itu kita ingin seperti Kanjeng Nabi, doa diterima gitu ya di sana. Itu pas berhadapan dengan rumah sakit yang ada di Madinah, namanya Rumah Sakit Ansor. Jadi di situ ada rumah sakit Al Ansor, dan di situ masjidnya adalah Masjid Ijabah itu. Saya beberapa kali ke sana. Bahkan pernah suatu saat ketika saya ke rumah sakit Al Ansor karena ada kakak yang sedang sakit dan saya nyambangi ke sana. Saya tidak tahu bahwa itu yang Masjid Ijabah itu. Padahal dulu pernah ke situ saya. Terus suatu kita, ayo kita ke Masjid Ijabah. Habis maghrib langsung lari. Karena kan kalau di Madinah itu kan ingin supaya bisa arba'in ya. Nah, terus lari ke sana. Loh, ini kan rumah sakit kemarin gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa ke sana itu, masya Allah itu. Ya. Itu tempatnya, doanya Rasulullah seperti itu. Yang ini yang sangat menyedihkan adalah doa di mana Rasulullah mohon agar umatnya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi katakanlah bentrok, peperangan dan sebagainya itu. Itu tidak diterima. Ini bukan berarti itu tidak diterima terus kita diam saja. Kita harus berjuang. Bagaimana supaya walaupun kita itu berbeda, ya kalau di Indonesia ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam lah, yang mungkin ada beda-beda ya. Bahkan ada suku-suku yang berbeda, bahkan berbeda agama. Kita harus berjuang supaya tetap bineka, walaupun berbineka tapi tetap satu, bineka tunggal ika, terutama sesama muslim. Itu wajib itu. Kenapa kok wajib? Karena oleh Allah dikatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah apa itu? Kamu berbeda dan berpecah belah. Nah, sebagaimana berbeda dan berpecah belahnya kaum-kaum yang lalu. Setelah mendapatkan bayinat, setelah mendapatkan ajaran
agama. Maka wa ulaika lahum adzabun azim. Kalau orang berbeda seperti itu, tidak sekedar berbeda tapi berpecah belah. Mereka ini ada adzabun alim, adzabun azim, mendapatkan siksa itu. Kapan? Ya nanti di akhirat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada saat di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang putih berseri, bersinar, dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Nah itu ya. Ya termasuk yang buta-buta tadi itu hitam kelam. Jadi selain buta terus hitam kelam sekali. Wah, susah sekali itu. Kenapa? Karena walaupun dia Islam, tapi senengan itu karan gitu loh. Terus tidak bersatu, ya, tidak bersatu, ya itu seperti orang kafir jadinya. Nah, itu nanti akan masuk neraka. Nah, bagi orang yang mau berjuang supaya umat Islam tetap bersatu, umat Islam menjadi baik, maka ya itu diganjar. Jadi mempersatukan umat, ya. Tahu-tahu malah dituwaboki wong akeh terus mati. Itu mati syahid itu. Nah, itu ya. Jadi walaupun ada doa yang disebutkan tidak diterima, itu sebenarnya orang bersatu itu tidak otomatis. Jadi harus ada perbuatan, ada perjuangan supaya menjadi bersatu. Nah, berjuang untuk bersatu berarti jihad fi sabilillah, kan begitu ya. Makanya di surat ini, di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, kan ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang sedang bertikai tentu saja. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya yang niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala la'allakum turhamun. Jadi mempersatukan orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang menjadi bersatu dapat rahmat, yang berjuang untuk mempersatukan, mendamaikan adalah juga mendapatkan rahmat. Dan orang masuk surga itu kan bukan karena perbuatan kita, tapi karena rahmat dari Allah. Nah, di antara untuk mendapatkan rahmat adalah mau mendamaikan orang yang sedang bertikai. Demikian juga yang bertikai kemudian damai juga akan mendapatkan rahmat. Gitu ya. Coba dilanjutkan ayatnya. Yang tadi itu ayat berapa itu yang terakhir itu? Habis tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Mau tanya? Ya, silakan. Pak, mohon dijelaskan, kan perbedaan itu adalah rahmat. Maksudnya gimana, Pak? Perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu rahmat. Ya, kalau tidak dijadikan pertikaian. Kalau berbeda tidak merasa benar sendiri, kemudian orang lain dicerca ataupun disalah-salahkan, bahkan dikafir-kafirkan. Tapi perbedaan itu akan menjadi rahmat ketika walaupun berbeda, walaupun berbineka, tapi tetap eka, kan gitu. Iya, itu rahmat itu, ya. Kenapa rahmat? Ya kan orang itu kita lahir aja dari bapak dan ibu yang berbeda, kan? Bapak kita laki-laki, ibu kita perempuan. Sehingga ketika kita bisa lahir karena memang barokah atau rahmat daripada perbedaan jenis bapak dan ibu itu. Ya, coba Diana. 109. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dibaca artinya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Sebentar kita akan berbicara tentang kenapa ya sesama muslim, orang yang merasa beriman tapi ternyata senang, ada yang senang berpecah belah, ada yang senang mencaci maki orang lain, bahkan ada yang senang merasa berjuang fisabilillah ketika membunuh sesama muslim. Itu apa? Ini sebenarnya karena ada penyakit hati itu. Penyakit hati itu apa saja? Nifak, mungkin mereka ini ada yang munafik gitu. Atau kiber, ada yang takabur, ada yang iri derengki itu lah, hasud, hasad. Dengan iri maka menjadi takabur. Ada yang bal kedual bal senajano kedini sak bantal, pokoknya kontal di untal. Tomak ya, tomak ya. Makanya kenapa kok terjadi perang sesama Islam? Itu karena perebutan kerajaan itu, kepingin kuoso itu. Itu penyakit hati itu banyak seperti itu. Tapi sebenarnya ada tombonya itu. Ya, baca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ini tombo ati iku limo sakwarnane, maca Quran angan-angan sak maknane, kaping pindho wong kang saleh kumpulana, kaping telu salat wengi lakonana. Salawat maneh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah suwijine lamun bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. 1, 2, 3 Allahumma sholli wa sallim ala
سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Jadi kenapa ngaku muslim, bahkan sesama muslim yang mestinya bersaudara saling mencinta, malah justru membikin onar, ya, bahkan saling membunuh, saling memerangi, paling tidak saling memfitnah dan lain sebagainya yang jelek-jelek. Itu ya karena penyakit hati. Apa tadi? Nifak. Nifak, munafik, ya, munafik ini. Nomor 2 mungkin juga karena kiber, takabur. Nomor 3 karena Tomak. hirs atau bukan hasud. Nah, karena hasud, ya, hasud, iri dan derengki. Nomor ini tadi nomor 4 karena tomak itu hirs atau bal kedua bal senajan kedini sak bantal pokoknya kontal di untal. Itu tombone hatinya tadi yang pertama adalah moco Quran angen-angen sak mana nih, ya. Tapi itu pun kalau orangnya masih tetap munafik, ya tetap munafik saja. Moco Quran angen-angen sak mana, insya Allah itu jadi tombo itu. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, dengan orang-orang alim, ya, kita mendengarkan pengajiannya, nasihatnya. Nomor 3, bisa dengan cara sholat malam, ya. Kudu weteng ingkang luwe, nomor 4 itu. Ya, kalau memang tomak itu ya termasuk juga tidak bisa menahan nafsu syahwat, ya itu puasa atau mangannya jangan kakek. Kemudian yang kelima, zikir wengi. Zikir itu tidak mesti wengi, kapanpun kita harus zikir. Pak, biasanya itu kalau ingin dapat tombonya hati itu diantaranya adalah ketika kita mau untuk zikir pada malam hari. Tapi ada sebenarnya tombo hati yang paling ampuh itu adalah ingat mati, ya, zikro lil maut, ingat mati, sering ingat mati. Tapi ingat mati kalau tidak beriman tentang adanya akhirat, tidak beriman bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban, ya mungkin juga sulit itu. Jadi semuanya adalah dari hatinya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa minan nari sitrun wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa inal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM.